Sosial media seolah tidak berpihak kepada UMKM. Buktinya aja banyak sekarang seller-seller yang berjualan produk limbah dari luar negeri alias produk thrifting dengan harga yang murah, kualitasnya yang oke, bahkan bisa langsung chat dengan customernya. Sementara brand lokal untuk masuk ke arah sana mereka harus bersaing luar biasa ketika buka e-commerce. Wow, harganya benar-benar nggak masuk akal. Bayangin aja kalau kita ngambil dari luar negeri, HPP-nya bisa murah banget. Tapi kalau misalnya kita produksi sendiri dalam negeri, waduh kayaknya lebih banget deh, nggak segitu harganya. Dan di sini gue bakal bedah gimana supaya brand UMKM nih, terutama di bidang fashion tetap bisa bersaing dengan banjirnya produk-produk dari luar negeri dan melawan produk-produk ilegal dengan cara yang sangat unik tanpa harus mengeluarkan biaya besar. So simak video ini sampai habis, gue bakalan kupas dengan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku melihat semakin banyak orang-orang yang berjualan produk thrifting lewat live selling. Mereka dengan gagahnya menawarkan barang-barang branded sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, Menteri Purbaya tidak tinggal diam. Tetapi apakah ini bisa menjadi satu patokan bahwa UMKM di kategori fashion ini bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri juga? Dan kalau kita melihat HPP di Cina sana sangat murah sekali. Untuk pengambilan 1000 pieces aja sampai Indonesia itu harganya bisa 40.000, ya wajar aja dengan harga Rp100.000 bisa dapat kaos yang 4 atau sampai 3 pieces. Sedangkan di dalam negeri dengan harga segitu ya paling cuma dapat 2 karena itu dia. Kalau Cina mereka sudah bisa menyiapkan bahan bakunya sendiri sementara kita masih harus impor. Tetapi ini bukan sebuah halangan untuk lo semua yang lagi ngebangun brand ataupun yang baru aja mulai ngerintis di kategori fashion. Kalau kita analisa, kenapa sih kita bisa kalah harga dari produk-produk Cina, teman-teman ya, yang masuk ke Indonesia, dan kemudian kenapa juga nih produk thrifting harganya sangat murah sekali. Kalau kita tahu bahwa produk thrifting itu adalah limbah dari luar negeri ya teman-teman ya, tapi kalau produk dari Cina ya jelas aja HPP di sana sangat murah dengan produksi yang cukup besar dan kemudian bahan baku yang mudah didapat. Sementara di kita bahan baku masih cukup tinggi, kemudian juga upah kerja juga ya masih cukup tinggi juga, tetapi bukan itu yang jadi problem utamanya. Bagaimana ketika seorang UMKM ini bisa melihat celah dan potensi pasar sehingga mereka bisa mengembangkan sebuah produk. Nah, disinilah yang menjadi poin utama karena terlalu banyak orang yang berjualan itu inginnya ketika ada satu produk yang FOMO diikuti juga oleh orang yang ingin berjualan produk yang sama. Pada akhirnya terjadilah persaingan harga yang tidak sehat dan kadang-kadang dari sisi konsumen pun lebih cenderung bingung untuk memilih dan mereka saat ini tuh sudah mulai cerdas. Lebih baik gua ambil yang sudah punya nama ketimbang yang belum punya nama. Padahal sebenarnya produknya itu-itu aja. Lalu gimana cara mensiasati semua ini? Mari kita ambil sebuah studi kasus dari Ibu Rina ini. Nah, Ibu Rina ini adalah seorang pengusaha UMKM di bidang fashion. Dia baru aja mau bangun bisnis dan mau menyentuh Gen Z usia 21 sampai 31 tahun. Lalu dia ingin berjualan produk. Ketika research di Cina, dia ingin berjualan celana jeans, kemudian juga baju blazer dan pakaian dalam wanita. Nah, yang dia awal kembangkan itu adalah di produk celana jeans terlebih dahulu. Nah, Ibu Rina awalnya melihat dulu kira-kira nih di tahun 2025 ini produk jeans itu yang diminati oleh Gen Z usia segitu tuh seperti apa. Nah, dia melihat nih ternyata lebih ke apa namanya oldies ya, tahun 90-an, corduroy, kemudian bahannya seperti apa. Nah, cerdasnya Bu Rina adalah ketika dia mulai melihat sebuah celah, oh gue pengen bikin celana jeans yang misalnya ya bisa dipakai olahraga dan kemudian juga tetap bisa tampil stylish dan kalau dipakai pergi-pergi pun nggak malu-maluin. Pada akhirnya dia langsung membangun apa namanya tim research and development. Kemudian dia mencoba otak-atik menggunakan AI dengan hasil seperti ini dan pada akhirnya dia mencoba untuk menghitung harga pokok produksinya jika dia membuat sebuah produk yang bentuknya tuh jeans oldies bisa dipakai olahraga dan juga bisa dipakai untuk bergaul atau bermain bersama teman. Dan ketika produknya itu sudah jadi teman-teman ya, uniknya adalah Ibu Rina ini langsung membuat sampel 3 biji. Jadi ada yang celana jeansnya itu diikat bagian bawah, kemudian juga ada yang bentuknya kayak begini, dan ada juga yang seperti celana kargo. Kemudian dia coba untuk membuat konten di sosial media dengan anaknya. Dan yang menariknya ini adalah sebuah studi kasus yang memang harusnya teman-teman bisa
pelajari bahwa ketika kita ingin berjualan itu harus membangun yang namanya keunikan dalam produk. Nah, jadi kebanyakan orang melihat bahwa kalau kita bisa jualan yang sama, itu bisa bersaing dengan mudah. Nyatanya kalau udah berhadapan dengan brand yang punya duit, iklannya makin kencang. Nah, Bruna ini menggunakan konten organik untuk misalnya mengakuisisi market yang harganya middle to low. Jadi Bruna ini membuat sebuah strategi, dia pengen jualan produk yang harganya di 90.000 sampai 200.000 dengan harapan market TikTok dan market Shopee bisa melirik barang punya Ibu Rina ini. Nah, setelah dicoba beberapa kali, Ibu Rina ini ternyata bisa mendapatkan atensi. Lalu apa kesimpulannya ketika dari tahap ini saat ingin menjual sebuah produk? Jadi kesimpulannya adalah ketika lo mau jualan itu pastikan research atau development dulu. Research and development terlebih dahulu produknya. Kemudian tes market. Boleh dengan cara organik, boleh juga dengan cara berbayar. Karena itu jelas satunya untuk mendengarkan apa sih pendapat market ketika produk yang lu develop, produk yang lu create itu mendapatkan minat dari masyarakat atau dari pasar. Kalau nggak begitu, kemudian lo nyetok banyak, biasanya akan malah hancur atau jadi dead stock dan sama sekali nggak keluar. Nah, di tahap yang kedua ini Bu Rina sudah mulai mendapatkan data. Data apa sih yang Bu Rina dapatkan? Jadi Bu Rina ini mendapatkan data audiens yaitu kemampuan daya beli. Nah, ini penting banget guys. Banyak orang menyepelekan daya beli karena setiap platform itu punya audiens yang berbeda, daya beli yang berbeda dan kemampuan pemahaman yang berbeda. Nah, Ibu Rina ini lebih fokus ke TikTok dan Instagram. Ketika dia melihat ternyata di TikTok lebih oke, gue jualan yang harganya 120.000 dan di Instagram gue bisa jualan yang harganya 180.000 sampai 200.000. Akhirnya dia mulai produksi barang-barang dengan stok terbatas terlebih dahulu. Awalnya bikin 30 dulu. Jadi 30 yang harga 120.000, yang 30 harga 180.000. Meskipun begitu Bu Rina tetap memasarkan di TikTok dan di Instagram. Dan pada akhirnya Bu Rina mengerti. Lalu apa nih kesimpulan dari tahap yang kedua ini? Jadi jangan pernah memproduksi barang secara massal ketika lo belum bisa membaca berapa kemampuan daya beli market yang menjadi sasaran utama kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang itu mampu membeli harga di atas 100.000. Jadi itu adalah bagian yang kedua. Ketika lo sudah lo akan produksi, kemudian analisis dulu berapa HPP-nya dan harga jualnya berapa. Nah, jadi dengan memahami market, audiens, daya beli, ini adalah sebuah kombinasi yang sangat tepat dan bisa mendatangkan sales yang sangat luar biasa. Dan di tahap ketiga ini gue bakal bahas pamungkasnya gimana supaya bisa semakin tinggi conversionnya. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah Bu Rina sudah mulai solid. Harganya sudah matang, kemudian juga desainnya sudah oke, marketnya sudah dapat, tapi budget marketing masih ngap-ngapan. Nah, tapi di balik itu semua, Bu Rina adalah seorang yang cerdas. Bagaimana dia membuat sebuah promosi yang menarik. Siapa yang mau menjadi affiliate marketing kita dengan kategori fashion, betul-betul punya pemahaman yang mendalam terhadap bahan tekstil dan kemudian juga bisa mempromosikan sosial media, maka akan diberikan komisi sebesar 20% dari harga jualnya. Nah, ini akan menarik sekali teman-teman semua. Ketika Bu Rina ini mencari melihat sebuah potensi, kalau aku pakai influencer besar itu pasti kudu bayarnya sangat mahal sekali. Tapi kalau kita misalnya merekrut affiliate army itu bisa mendatangkan penjualan yang cukup signifikan. Jadi pertama-tama dia melakukan langkah sederhana adalah menggunakan CRM yaitu WhatsApp Blast untuk menjangkau pembeli-pembeli yang sudah merasakan produknya, kemudian meminta testimoni. Nah, inilah yang harus dibangun oleh yang namanya UMKM. Membuat affiliate system yang pertama-tama dari pembeli utama dulu. Karena mereka yang merasakan produknya, kualitasnya, di sana mereka bisa melakukan sebuah review produk. Kalau seandainya lo bertahan dengan persaingan harga, banting-bantingan harga, ngambil barang dari luar sana tapi nggak punya keunikan, value position dan strategi pemasaran yang tepat, tetap aja mau bersaing bagaimanapun akan sulit sekali. Nah, yang uniknya adalah ketika lo bisa merekrut pembeli yang tertarget niche-nya, kemudian juga punya sosial media yang followernya loyal meskipun tidak besar, tapi mereka itu benar-benar
mengerti apa sih yang diinginkan oleh audiensnya, mengerti apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh audiensnya, ini bisa menekan biaya marketing hingga 40%. Meskipun begitu bukan berarti Bu Rina ini tidak menggunakan iklan, tetap dia membangun awareness. Jadi ketika ada produk-produk baru, ada tim affiliate yang benar-benar bisa memasarkannya dengan baik, tetap produk ini akan selalu diminati. Jadi yang jelas adalah tidak perlu banyak merekrut affiliate. Itu yang penting 10 orang atau 20 orang tetapi dia produktif. Ya minimalnya 3-40% bisa mendatangkan penjualan. Bayangin aja, sistem ini bisa langsung adopsi mulai dari pembeli terlebih dahulu. Ketika lo sudah ngelihat potensinya, kemudian sudah solid sistemnya, tracking sistemnya oke, kemudian juga lo bisa monitoring si affiliate ini supaya tidak ada misleading information, baru lo bisa bikin affiliate system secara terbuka. Dan disanalah ujian terbesar yang bakalan menanti. Dan gue bakalan bahas gimana caranya ketika lo ingin membuka affiliate system secara umum supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal dan mendapatkan juga affiliate-affiliate yang betul-betul tertarget sesuai dengan niche yang sedang lo incar. Nah, jadi di sini kita akan tutup dulu videonya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.